Halo sedulur BTP Sumbaksel, senang sekali saya Agrani bisa menemani Anda kali ini di podcast kesayangan kita, Ngopi, ngobrol seputar kereta api. Berbicara tentang Kementerian Perhubungan, ada unit di Kementerian Perhubungan itu tidak hanya di darat, tapi juga ada di udara, perkeretaapian, dan juga laut. Nah, di perhubungan laut ada yang namanya distrik navigasi. Berbicara tentang distrik navigasi, apa itu distrik navigasi? Kita akan langsung saja berbincang karena di studio Ngopi kali ini sudah ada Kepala Distrik Navigasi kelas 1 Palembang. Ada Pak Muhammad Anto Julianto. Pak Anto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Anto? Alhamdulillah, sehat. Kabar baik. Kabar baik. Kabar baik, tetap juga menjaga protokol kesehatan. Iya, benar. Saya bawa ini masker terus. Pak Anto, kata orang kan kalau tak kenal itu maka tak sayang. Distrik navigasi ini jarang didengar orang. Benar. Sebetulnya apa distrik navigasi ini? Fungsinya apa? Perannya bagaimana Pak Anto? Ya, makasih Mbak Agra. Jadi memang distrik navigasi ini kurang terkenal. Orang lebih mengenal mercusuar, menerasuar ya, daripada distrik navigasi. Padahal itu alatnya yang memiliki adalah distrik navigasi. Jadi distrik navigasi itu salah satu unit pelaksana teknis di Kementerian Perhubungan, ya, khususnya di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang tugasnya adalah memberi pelayanan kenavigasian kepada masyarakat. Ya, antara lain penetapan alur, kemudian juga pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran, kemudian ada juga untuk komunikasi, telekomunikasi pelayaran, ya misalkan kita memberi arahan-arahan ke kapal, kanan kiri, nah itu tugasnya dari distrik navigasi. Dan tentu saja fungsinya itu adalah untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran. Jadi lalu lintas di perairan? Ya, perairan. Khusus untuk laut saja? Perairan ini ada yang di sungai, ada yang di laut. Kalau kebetulan kita di Palembang ini kan sungai, ya sungai dari ambang luar, meskipun dari laut juga bisa, laut kemudian masuk ke alur sungai Musi atau alur sungai Banyuasin atau ke seputaran Bangka Belitung, itu juga seperti itu. Kalau kita ya di Palembang. Jenis-jenis kapal yang diberikan arahan, diinformasikan tentang alur itu ada jenis kategorinya? Oh iya, jadi di Palembang itu sudah wajib pandu istilahnya. Wajib pandu itu adalah kapal-kapal itu harus dipandu oleh kita. Ya, ada jasa pandu yang disediakan oleh Pelindo. Nah, kapal-kapal yang memiliki tonase yang besar, yang akan memasuki salah satu pelayaran, alur pelayaran, itu wajib dipandu. Semua itu. Terutama yang memiliki AIS ya, Automatic Information System lah. Jadi alat pandu dia untuk bisa membawa kapal itu berlabuh dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu kita pantau ya. Dan itulah distrik navigasi berada. Kita punya yang namanya VTS ya di sana. Kalau di kapal di pesawat udara itu kayak menaranya. Nah, itulah yang mengatur, yang membimbing kapal. Dari mulai ambang luar, kalau di Palembang nih, ambang luar sampai ke Bumbaru atau sampai ke sananya lagi. Jadi begitu masuk kapal besar, sebelum masuk itu sudah diarahkan? Sudah diarahkan, ya. Ada pilotnya, kamu harus ke sini, harus ke sini. Terutama adalah untuk daerah-daerah yang rawan, ya. Rawan itu dalam arti ada pendangkalan. Nah, itulah seperti itulah. Jadi fungsinya dari distrik navigasi seperti itu. Dan kita itu pelayanannya adalah memberikan sarana bantu navigasi. Ada pelampung suara. Kalau pernah main-main ke sungai, itu ada pelampung-pelampung yang abang-abang itu. Pelampung suara itu adalah tanda bahwa daerah itu bisa dilewati. Atau kalau kanan kiri ya, pelampung merah, pelampung hijau. Nah, lewat tengahnya itulah adalah alur yang bisa dilewati oleh satu kapal. Gitu. Satu kapal ya, ada kategorinya tadi kapalnya ya? Iya. Baik,
Nah, untuk menyambut Hari Perhubungan Nasional 2021, isu strategis nasional yang dilakukan oleh Distrik Navigasi Palembang terutama ini, Pak. Ya di Palembang ini banyak sekali isu nasional ya. Eh, Kalau saya pengennya itu kita mengangkat masalah pengamanan aset, ya, pengamanan sarana bantu navigasi pelayaran. Ya, kemarin itu saya dilaporin oleh kabit saya, kita tuh kehilangan banyak sekali pelampung suar. Ya, pelampung suar yang tadi dijelaskan. iya, buoy itu yang mengambang di laut, nggak ada yang menemani. Dia hanya yang menemani pelampung suar itu hanya jangkar yang di bawahnya. Iya, nggak ada lagi siapa yang menemani dia. Dari kantor kita relatif jauh. Yang kemarin kita kehilangan itu di Jambi. Ya, banyak sekali yang kehilangan. Padahal fungsinya adalah memberi tanda alur kepada kapal-kapal. Bayangkan kalau itu sampai hilang, kapal bisa tersesat, kapal bisa kandas, kapal bisa tabrakan, dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan nggak ada ininya, nggak ada korban jiwa ya. Tapi itu sangat-sangat memprihatinkan. Saya ketika mendapat laporan itu kok bisa ya hilang? Barangnya sebegitu besar, itu 10 ton. Barang itu 10 ton. 10 ton dan hilang. Besi semua. Kalau misalkan dia kehilangan lampunya, ya oke lah, bisa. Tapi ini barangnya utuh, hilang semuanya. Ya, saya introspeksi sendiri itu ke dalam, keluar, apa yang sebenarnya kurang dari sini ya, kok bisa seperti itu. Makanya itulah saya menganggap itu sebagai satu isu yang harusnya bisa kita bawa nanti ke pusat ya, sebagai isu nasional, isu strategis, supaya nanti bisa menjadi kajian kita ya, bahwa benar-benar pengamanan ini sangat-sangat penting ya, sangat-sangat strategis. Dan juga ini tidak hanya menyangkut atau yang terlibat itu bukan hanya yang punya barang dalam ini adalah distribusi, tapi semuanya stakeholdernya itu banyak, dan itu harusnya yang ikut mengamankan. Misalkan kalau dalam tugasnya sehari-hari itu KSOP itu harusnya ada, dia wajib untuk mengamankan. Ada juga nanti Polairut di situ. Kapal-kapal, pemilik kapal itu harusnya juga menjaga. Ya, jangan sampai nabrak, jangan sampai menyeret atau menghilangkan dan sebagainya lah. Dia harus jaga juga. Ataupun minimal kalau tahu bahwa barang itu hilang di situ, kapal-kapal itu melaporkan kepada kami. Jangan diem aja gitu. Kemudian stakeholder kami lagi yang sangat-sangat kami butuhkan itu adalah nelayan-nelayan sekitarnya. Itulah yang sebetulnya menjaga masyarakat sekitarnya. Dulu di alur Sungai Musi itu juga banyak yang hilang, ya, ada beberapa lah yang hilang, nggak banyak lah, tapi beberapa lah yang hilang. Tapi begitu hilang itu sangat-sangat mempengaruhi alur pelayaran, keselamatannya. Ya. Makanya kami mendekati para masyarakat, ya, nelayan yang punya zero kalau istilahnya di sini, tahu nggak zero? Nah, itu kami dekati. Zero ini maksudnya blank spot? Bukan, zero itu istilah di sini adalah keramba untuk pemeliharaan ikan di sungai. Sekitar sungai. Nah, oleh nelayan-nelayan itu dulunya lampu-lampu pelampung suar itu diambilin. Ya, diambilin untuk menyinari keramba-keramba mereka. Nah, setelah kita adukan edukasi, sosialisasi ke mereka, dan kita libatkan dalam banyak kegiatan di distrik navigasi, mereka jadi care. Mereka jadi menjaga sehingga relatif sekarang itu tidak ada lagi kehilangan pelampung suar. Paling ya relatif kecil lah. Nah, kami akan melakukan itu juga nanti di Jambi. Ketika ada laporan gitu tentang kehilangan itu, saya sudah tugaskan kabit saya untuk segera silakan ke sana, silakan ke tempat-tempat yang memang sekiranya strategis untuk bisa menjalin komunikasi dengan teman-teman di sana, rekan-rekan di sana, para stakeholder untuk bisa membantu kami
untuk bisa mengamankan aset-aset itu. Gitu. Seberapa besar nanti dampak ini akan membawa sebuah perubahan ke arah yang dengan sistem navigasi ini yang lebih baik, Pak? Ya, ketika saya introspeksi, saya melihat ini ada dua hal ya. Pertama, eksternal. Yang kedua, internal. Ya. Eksternalnya masyarakat. Eksternalnya tentu saja eksternal dari distrik navigasi ya, Cisnaf. Eksternal itu ya seperti tadi saya sampaikan, ada KSOP, ada masyarakat, ada Pengguna kapal. pemilik kapal, pengguna kapal, juga ada pelindung, ada polisi dan sebagainya. Itulah ya, eksternal kami ke arah daerah-daerah yang banyak hilang tadi. Saya merasa kurangnya komunikasi sebetulnya di antara kami dengan mereka. Komunikasi ini memang karena kita ada di Palembang sementara mereka ada di Jambi, kemudian dari Jambi Wilker kita pun jauh dari barang-barang yang ada yang kita miliki yang hilang tadi karena mereka ada di darat sementara alat-alat tadi di mana di perairan gitu ya. Itu ke eksternalnya kita kurang dalam hal komunikasi. Ke internalnya kami juga merasa kurang kelihatannya. Dalam hal ini kita tidak bisa atau belum secara detail memitigasi resiko. Ya, memitigasi resiko akan hilangnya barang-barang itu. Jadi kami seolah-olah terlena, barang itu ada di sana, beratnya 10 ton, siapa yang kira akan hilang, siapa kira yang akan mau ngambil gitu kan. Itu terlena. Makanya keluar kami akan bangun lebih banyak lagi komunikasi dengan stakeholder ke dalam. Kami akan melibatkan menerapkan yang namanya implementasi manajemen risiko. Dampaknya insya Allah sangat besar ya, karena bagaimanapun yang namanya sarana bantu navigasi ini punya fungsi yang sangat vital, yaitu memberi pelayanan kenavigasian untuk bisa menciptakan rasa aman, rasa selamat di pelayaran. Ya. Kalau ketika hilang begitu ya Pak Anto, itu biasanya siapa yang memberikan informasi? Tahu dari mana? Kalau memang jauh dari kantor, lalu yang memberikan informasi siapa yang Pak? Nah, ya itulah yang kami perhitungan sekarang ini. Misalkan di laut, di ambang luar, kira-kira siapa yang mau memberi informasi kami? Ini ketika ketahuannya adalah ketika melakukan inspeksi. Kalau yang kemarin hilang itu karena informasi dari kapal. Berarti mereka cukup care sebetulnya. Ya, jadi kapal baru masuk, kemudian nengok sana nengok sini, kok nggak ada ini ya, barang gimana nih? Mungkin dia bingung juga kan. Nah, untuk itulah mereka komunikasi ke kami. Ini hilang. Sebetulnya bukan itu saja, ya. Kalau mereka benar-benar care ya, ketika ada barangnya tapi tidak berfungsi, itu pun mereka harus lapor kan. Memberitahulah kepada kami bahwa lampunya padam, bukan jangan padam. Lampu di sana itu punya isyarat. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang putih, hijau. Itu ada isyaratnya. Itu ada artinya. Ada artinya. Sehingga ketika nanti lampu itu warnanya lain, itu mereka bisa menyampaikan ke kami itu lampunya rusak ataukah memang udah benar-benar seperti itu tandanya, seperti itu. Itu artinya sama seperti di jalan Pak. Jadi kalau kuning hati-hati. Nah, seperti itu. Iya gitu. benar. Betul, sama artinya. Merah, kuning, hijau, traffic light itu ya. Kalau merah itu harus berhenti gitu. Ya enggak. Oh, bukan. Saya juga lupa ya. Tapi semacam itulah ya. Ada yang pelampung suaranya itu warnanya hijau, artinya apa? Warna merah artinya apa? Ada yang warnanya merah putih, ada. Kalau yang saya ingat sih ada yang namanya merah putih tegak melaju. Nah, itu Artinya pelampung bagus, suar yang paling ujung ketika dia masuk kapal tuh masuk. Gitu. Merah putih terus tegak melaju. Oh, tegak melaju. Nah. Ada istilah ya. Baik, ini cukup menarik ya. Ini yang tidak diketahui oleh masyarakat. Tapi mereka, nahkoda dan juga pilot harus tahu.
Harus tahu tentang arti itu. Iya jelas, mereka harus tahu gitu. Baik, berhubungan juga dengan Harhubnas ini Pak untuk tahun 2021. Kalau sinergitas, itu tadi kan sinergitas diinformasikan internal lalu juga eksternal. Tapi kalau dengan instansi lain bagaimana Pak Anto? Ya tadi kan dengan instansi lain tuh. Yang dengan sama KSOP dan lain sebagainya begitu ya. Untuk yang distrik navigasinya itu yang akan dilakukan. Ada step-step apa yang akan dilakukan kemudian untuk menuju ke sinergitas ini? Ya. Pak Menteri itu selalu bicara bahwa kita harus kolaborasi dengan siapapun yang memiliki kepentingan bersama. Itu selalu aja ya. Masalah Tanjung Jarat, kolaborasi dengan yang lainnya, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya kan, dengan Pelindo dan sebagainya lah. Stakeholder di luar kita banyak sekali yang dengan Kementerian Keuangan juga seperti itu. Nah, saya juga berpikir seperti itu dalam rangka pengamanan aset negara ini kita harus berkolaborasi ya. Berkolaborasi membangun satu sistem supaya aset-aset ini memang benar-benar bisa memberi layanan kenavigasian kepada masyarakat, bisa memastikan bahwa aset-aset itu benar-benar berfungsi, benar-benar pada posisinya, benar-benar bisa memberi pelayanan kepada masyarakat. Nah, kolaborasi itu mungkin akan saya nyatakan nanti di dalam Harhubnas ini kali ya. Nah, kita akan komunikasi lebih detail lagi dengan para teman-teman kita ya, utamanya KSOP. KSOP ini wewenangnya luar biasa besar dan harusnya dia KSOP ini bisa membantu kami untuk bisa mengamankan ya. Sementara di stakeholder yang lainnya kami harapkan juga kekompakannya, karena terus terang alat-alat navigasi ini ataupun kami sebagai distrik navigasi bukan apa-apa kalau tanpa bantuan dari mereka ya. Kami sangat-sangat berharap adanya kolaborasi antara stakeholder untuk bisa bagaimana alur di Sumatera Selatan ini bisa terwujud aman dan selamat untuk pelayaran. Kalau untuk di pelayaran sendiri, lalu lintas di perairan di Palembang ini cukup tinggi Pak? Relatif lah ya, relatif. Kalau untuk barang sangat-sangat ya relatif besar lah, tinggi lah trafiknya. Kalau untuk penumpang yang kan hanya seminggu 2 kali kalau tidak salah ya, tidak terlalu banyak. Tapi memang di sini yang paling banyak adalah traffic untuk barang ya. Batu bara itu bisa mondar-mandir terus kan, batu bara. Barang dikemas ya, dan alat-alat ya selain penumpang lah. Itu yang tinggi di Palembang. Tinggi, Nah, kalau untuk melihat dari trafficnya di Palembang yang cukup tinggi ini, rasa aware dari masyarakat, lalu juga pengguna dan lain sebagainya juga apakah sudah cukup tinggi juga Pak? Nah, ya itulah yang harus kami, itu PR kami lah. Harusnya itu masyarakat yang tidak terkait langsung pun harusnya aware ya. Seperti tadi itu, nelayan itu pengen dapat lampunya, sehingga dia nyopot aja lampu dari pelampung suar itu. Akibatnya apa? Ya kan masyarakat lain yang menggunakan pelampung itu jadi terkendala di situ, ya kan. Nah, bagaimana kami mengkomunikasikan para nelayan itu untuk bisa aware juga, jangan sampai mereka hanya ingin nikmat sesaat aja, ya mendapatkan alat-alat. Padahal dari segi pengamanan kami sudah mencoba berbagai macam, ya. Mulai dari ngelas lampunya, memberi perlindungan lampunya, memberi slogan, awas barang ini milik negara, pencurian berarti penjara dan sebagainya, ya ya seperti itu. Tapi itu belum efektif ternyata ya. Kenapa? Itu belum efektif. Ternyata yang lebih efektif adalah melakukan pendekatan. Ya, jadi ketika ya itu seperti tadi saya sampaikan, ketika kita merangkul mereka lebih dekat, ternyata mereka aware juga. Jadi kesimpulannya memang untuk yang di daerah yang sempat hilang itu kami merasa kurang untuk bisa mendekati mereka. Mudah-mudahan lah ini bisa terjalin komunikasi erat dengan mereka.
ya mereka pun kalau dirasa-rasa ya tidak dapat manfaat dengan adanya itu ya. Tapi secara tidak langsung, misalkan ekonomi daerahnya menjadi meningkat dan sebagainya. Nah itu kan bisa menjadi apa namanya semacam motivasi mereka untuk bisa mengamankan alat-alat kita. Gitu. Sebetulnya alat-alat itu berada di tengah, lebih tepatnya di tengah laut atau ketika masuk ke perairan yang sudah sedikit masuk kota gitu Pak? Oh, dari Sepanjang. ya sepanjang Jadi sepanjang itu memang ada alat itu. ada alatnya. Dari ambang luar Sungai Musi sampai Bom Baru sampai lewatnya lagi itu ada. Sampai lepas pantai, Eh, sampai lepas ke laut juga ada. ada, Tetap ada. ada. Jadi ketika itu ditetapkan sebagai alur pelayaran oleh Menteri Perhubungan, disitulah kita menempatkan sarana bantu navigasi tadi. Nah, ya termasuk yang di apa di luar-luar itu, di ambang luar tuh yang namanya tadi pertama kali merah putih tengah melaju itu ya ada di luar. Hanya itu ke alat navigasi kalau di pelautan, di laut? Navigasi ya ada 3. Satu pelampung suar. Pelampung artinya dia mengambang atau terapung di perairan. Temannya hanya Jakarta tadi kan. Itu pelampung suar Pelampung. yang sering hilang. Ya. Ada satu lagi yang namanya Rabu Suar. Rabu Suar ini permanen dia, statis. Ya. Jadi dari segi tingginya pun apa namanya memenuhi standar tertentu ya. Dia ada biasanya di pulau-pulau. Di sepanjang Sungai Musi ini kan ada pulau-pulau di tengah sungainya. Nah, kita pasang di situ. Nah, dia statis, tidak bergerak. Itu fungsinya untuk memberitahu ini ada pulau. Sama. Oke. Sebagai rambu juga ya? Sama, untuk navigasi juga. Oke. Kemudian yang terakhir adalah menara suar. Menara suar itu seperti di Barca itu ada 1 Tanjung Kalian, ada 2 ya. Kemudian Pulau Penyusu, kemudian di Jambi itu di ujung Jabung ada itu bentuknya menara suar. Sama fungsinya seperti memberi bintang ya. Kalau ngalam memberi bintang kepada kapal-kapal yang jaraknya 40 nautical mile gitu ya, udah harus tahu. Oh, kita harus menuju ke sana. Oh, ini adalah menara suar ini dan sebagainya. Jadi menuju jalan. Nah, itu yang mungkin bisa dikatakan sarana bantu navigasi yang tradisional ya. Menara suar itu. Iya, menara suar, yang yang 3 itu. pelampung, yang 3 itu yang karena pasif kan. Tetapi ada yang aktif itu adalah VTS itu, Visual Traffic System. Itulah yang memantau kita melalui satelit. Sepanjang dia punya AIS, kapalnya dia akan terpantau. Masuk kemana. Kalau dia ngelapor, begitu dia masuk pantauan, kapal itu melapor bahwa kami akan menuju ke Pelabuhan Bom Baru, katakan seperti itu. Nanti akan dipandu oleh VTS, ya kanan kiri dan sebagainya. Jangan sampai dia minta masuk ke Bom Baru, taunya masuk ke Tanjung Api-api. VTS gitu. ini adalah petugas Enggak, VTS itu Vessel Traffic System. vessel traffic. Adanya itu semacam menara apa ya, menara lalu lintas lah, yang mengatur lalu lintas. Ada operator gitu. Ada operatornya. Ada operator yang Ya, akan mengarahkan. ada Jadi dia operatornya. menerima laporan dari kapal, Mm-mm. lalu juga akan mengarahkan. Heeh. Itu yang seperti kita tonton di film-film ya Pak. Lah, Mau masuk gitu kan ya, lapor gitu. biasanya orang lebih mengenal di udara kan. Ya. Nah, di udara kan ada pesawat, kita memantau dari dashboard. Dashboard. Sama persis seperti itu. Cuma yang diawasi ini adalah kapal. Jadi tadi ada semacam GPS gitu ya Pak. Ya, Jadi dia tahu AIS ada itulah AIS GPS-nya ini tadi itu. GPS itu. Jadi ada sinyal. Jadi kalau misalnya dia melenceng ketahuan dong sama Iya, operator. ketahuan. Itu Makanya yang diwajibkan sistemnya. dia kapal itu harus selalu on AIS-nya itu. Itu yang secara digital gitu. Agak modern lah itu. Agak modern. Jadi ada 2 jenis ini. Satu Iya. Yang modern pasif, tadi, yang pasif. Menempatkan sarana bantu navigasi itu di lokasi-lokasinya. Ada yang kita aktif, yaitu VTS tadi. Karena di situ ada operatornya. Mereka harus lapor kalau mau masuk ke wilayah kita. Mau kemana ini tujuannya? Mau ke sini, oke, kita bantu. Tetapi ada lagi satu yang namanya
stasiun radio pantai. Jadi komunikasi dengan radio. Dengan radio ini bisa kita sampai jauh sebetulnya, sampai berdua, antar benua itu bisa. Jadi saya pernah ke Jambi, ke Muarasabak, radionya ini bisa berkomunikasi dengan kapal yang ada di Pontianak. Jauh sekali. Ya, jauh sekali. Nah, tapi ya cuma komunikasi begini aja ya, bahwa misalkan gini ya, kapal ini mengalami trouble, mayday dan sebagainya. Nah, siapa yang menangkap duluan, radio mana, itu wajib menginformasikan ke sekitarnya. Nah, inilah radio pantai istilahnya. Ini radio pantai. Oh, bukan yang radio yang bukan ditempatkan di pantai begitu ya? Oh, memang namanya radio pantai. Coastal radio station istilahnya. Kalau ngelihat yang di Jambi, radio pantai itu bukan adanya di pantai, di darat, jauh dari pantai. Betul, jauh dari pantai. Di Palembang juga ada? Di Palembang ada. Nah, itu juga. Di Palembang itu adanya di Kenten dan di Pendawa. Jadi bingung kan, mana pantainya? Gitu ya, Pak? Di palangnya, apa di gerbangnya, stasiun radio pantai, mana pantainya. Itu fungsinya hampir sama? Sama. Untuk Dia memberikan informasi? memberi layanan navigasi lewat radio. Baik, Pak Anto, terima kasih banyak. Kami teredukasi. Akhirnya kami tahu bagaimana lalu lintas di laut, siapa yang mengawal, apa yang menjadi kawalan, begitu kan? Simbol-simbolnya itu yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat. Sukses, Pak Anto. Terima kasih sudah hadir di studio Ngopi BTP Sumbaksel. Semoga program dan juga rencana yang sudah disusun berjalan dengan lancar dan juga sukses ya, Pak. Amin, amin, amin. Terima kasih juga atas undangannya. Baik. Baru tahu sini. Sedulur BTP Sumbaksel, itu tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk konten hari ini, sudah berbicara tentang distrik navigasi. Semoga bermanfaat. Ada konten dan juga informasi menariknya, tetap bersama kami tentunya di YouTube channel BTP Sumbaksel. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Tetap waspada, jaga kesehatan, jauhi kerumunan, tetap jalankan prokes demi keselamatan kita bersama, demi Indonesia pulih. Sampai jumpa pada ngopi berikutnya. Unit Pelaksana Teknis Perhubungan Palembang, kolaborasi sinergi.